Assalamualaikum teman-teman podcast Kabau Sirah. Selamat datang kembali dan kali ini gue mau Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Bahas tentang Kabau Sirah optimis menatap Liga 2 2021 ya. Jadi walaupun dan seperti yang kita tahu ya, banyak klub-klub Liga 2 yang sekarang tuh dimiliki oleh beberapa artis lah gitu ya, katakanlah kayak Raffi Ahmad yang mengakuisisi Cilegon United FC yang sekarang menjadi Rans FC. Terus banyak lah pokoknya selain Raffi Ahmad gitu ya. Tentu ini secara tidak langsung meningkatkan popularitas dari klub Liga 2 maupun bukan eksistensi tapi lebih kepada meningkatkan popularitas nggak cuma klubnya aja tapi liganya juga pun ikut keangkat gitu ya. Dalam artian liganya pun bisa menjadi daya tarik lah gitu ya untuk orang-orang untuk mencoba untuk menonton gitu, yang awalnya nggak tahu karena diakuisisi oleh Raffi Ahmad makanya jadi tahu gitu. Nah gitu, habis itu kembali kepada Semen FC lagi. Kekompakan antar pemain itu menjadi modal utama dan dalam meraih kemenangan gitu di sebuah pertandingan itu. Dan manajer Semen FC Bapak Effendi Sahputra juga menyebut musim ini tim lebih kompak, kekeluarganya lebih dapat, boleh dilihat saat latihan mereka fokus seperti sudah menjadi keluarga besar gitu. Beliau juga mengaku nggak gentar walaupun menghadapi tim Sultan sekalipun. Meski bermodal besar, belum tentu tim-tim Sultan itu memiliki kekuatan yang hebat. Nah ini gue sepakat nih. Terus bisa jadi mereka punya komposisi pemain yang rapuh gitu. Ya gimana ya, gue 100% setuju dengan pendapat beliau ya, karena bukan jaminan juga kalau misalkan sebuah tim diakuisisi oleh seorang, katakanlah seorang sultan lah gitu ya, Sultan Andara itu Raffi Ahmad gitu. Tapi itu bukan jaminan juga sih sebenarnya, walaupun ya tim ataupun komposisi pemainnya bagus-bagus gitu ya, tim pemain-pemain bintang lah bisa dikatakan seperti itu. Nah beliau menambahkan kita nggak gentar menghadapi sekalipun dengan yang disebut-sebut tim Sultan. Kita tetap pede dan insya Allah bisa menghadapi Liga 2. Selain itu, menurut beliau ada manfaatnya jika Semen FC tidak menjadi perhatian publik bola nasional saat ini. Sebab dengan begitu, Semen FC dapat berkonsentrasi penuh dalam mempersiapkan pertandingan demi pertandingan. Nah ini, oke, gue lanjut dulu. Semen Padang biasanya selalu diperhatikan nasional. Ya ini betul nih. Sekarang perhatian itu sudah berpindah sehingga kami bisa fokus dengan tim kami. Semua target bisa difokuskan tanpa ada tekanan. Nah ini gue sepakat ya, karena perhatian publik tuh sekarang bukan ya katakan di Liga 2 kan dulu Semen Padang FC ini kan salah satu menjadi klub yang diperhatikan secara nasional lah, karena memang punya nama besar gitu ya di sejarah persepak bola Indonesia. Bermain di Liga 2 tuh semacam kayak jadi artis lah gitu. Kalau artis maksud gue itu semacam pokoknya ya menarik lah untuk diikuti Semen FC itu perjalanannya di Liga 2. Nah sekarang kan
ada Raffi Ahmad gitu ya, Rans FC-nya gitu ya, jadi pusat perhatian dari klub-klub Liga 2 gitu. Maksudnya secara nasional mungkin awalnya Semen FC, sekarang berpindah ke Rans FC. Jadi ya memang kekurangannya jadi klub bukan klub bagus, apa ya bisa dibilang ya. Kekurangannya jadi klub yang diakuisisi ataupun dibeli lah gitu ya, bisa katakan seperti itu, oleh seorang artis juga gitu, yang tentu menjadi tekanan sendiri gitu. Kok jadi tekanan sendiri, pokoknya ada inilah, ada tekanan lah gitu ya. Harusnya kan kalau misalkan sudah dibeli oleh seseorang yang bisa katakan mampu atau gitulah, harusnya tim tersebut bisa membuktikannya gitu ya. Intinya harus sepadan apa yang dikeluarkan oleh Raffi Ahmad dan apa yang didapatnya gitu di Rans FC tersebut gitu. Beliau juga melanjutkan kekompakan tim sangat terbangun karena beberapa hal yang mendukung gitu. Di antaranya dari 25 pemain Semen FC saat ini yang dikontrak, 15 orang di antaranya merupakan pemain lama atau sudah bergabung sejak musim lalu ya. Kemudian 10 pemain yang baru bergabung musim ini, mereka juga pernah bermain untuk Semen Padang seperti Manda Cinggi dan Deddy Kusmawan yang pernah bergabung di musim 2019, sehingga mereka sudah merasakan atmosfer bermain di Semen Padang FC. Jadi para pemain sangat kompak, kalaupun ada yang baru dan belum pernah di Semen Padang FC sebelumnya, maka dia punya teman yang pernah bersama-sama di klub lain dulunya. Ya ini cukup menarik ya, karena ada beberapa nama yang sebelumnya sempat pergi dulu sebentar gitu keluar ya, terus balik lagi seperti Manda Cinggi dan Deddy Kusmawan. Manda Cinggi itu kalau gue nggak salah balik ke Badak Lampung ya waktu itu ya. Wah, gue beberapa hari ini kan jarang ngikutin sepak bola nasional ya, karena ya lagi nggak ada kegiatan gitu ya. Gue lagi lagi sibuk mantau ini kan mantau sepak bola Eropa ya. Jadi gue nggak terlalu ngikutin nasional gara-gara nggak ada pertandingan ataupun liga berjalan gitu ya. Lalu ada Deddy Kusmawan ya, yang ya pokoknya nama-nama lama masih ada lah gitu ya. Tentu diharapkan kekompakannya gitu ya. Ya kalau misalkan ada hal-hal yang lain yang mungkin apa istilahnya ya, yang membuat tim gak kompak, itu mungkin ya anggap aja lah sebagai bumbu penyedapnya gitu ya. Ya gue rasa sih semua pemain Semen Padang FC sangat profesional ya. Tentu mereka juga ingin menjaga nama baik mereka juga lah gitu ya. Dan tentu pemain-pemain yang dipilih oleh Semen Padang FC ini pemain bagus gitu, karena bakal diproyeksikan untuk liga gitu ya, bukan turnamen lagi kelasnya gitu. Nah, dengan seperti ini, dengan kondisi yang cukup menguntungkan lah gitu ya, Semen Padang FC tidak ada tekanan gitu ya, gue berharap pemain itu bisa lepas gitu ya, bisa bermain tanpa tekanan gitu. Jadi apa ya, semacam tim yang dibangun untuk dia tuh bukan nggak punya ambisi apa ya, kalau target mungkin ada ya, tapi lepas aja gitu. Bisa dibilang kayak kalau gue boleh kasih contoh sih kayak ini, Leicester City yang juara IPL gitu. Mereka datang dari Liga 2, divisi Championship ya, apa yang namanya kalau di Inggris tuh. Nah, dari situ mereka datang masuk ke Premier League. Ya mereka bermain dan disebut sebagai tim promosi ya. Biasanya tim promosi ini tuh identik dengan klub-klub yang biasanya ya mentok-mentok tuh berada di posisi akhir, kalau nggak degradasi lagi, atau nggak mereka bertahan di peringkat 15 atau berapa lah gitu ya pokoknya. Tapi Leicester City ini bisa membuktikan bahwa tim promosi pun bisa, sekelas tim promosi pun bisa langsung juara Premier League pada waktu itu gitu. Nah, gue berharap Semen FC juga seperti itu gitu ya. Mungkin ya kalau bicara realita ya bakalan berbeda lah nanti di lapangan kayak gimana gitu. Tapi gue berharap seperti itu ya.
Ya ini kan kita nih sebagai fans tentu pengen lah lihat tim kesayangan tuh bener-bener comeback, apa ya, comeback, terus balik ke mentalitas juaranya seperti dulu gitu ya. Ya bisa bilang seperti tahun-tahun 2010, 2009, 2010 gitu kan, bagus itu waktu itu. Ya seperti slogan Samurai FC sekarang kan, lambuy sana dan comeback stronger gitu. Jadi semoga slogan tersebut bisa menjadi apa ya? Ya semangat dari para pemain Samurai FC itu sendiri gitu ya. Oke, untuk saat ini paling segitu aja. Terima kasih untuk Dunsana Kabosira yang sudah follow podcast Kabosira di Spotify, Facebook, Twitter, Instagram. Dan bagi yang baru mendengarkan, silahkan follow podcast Kabosira di Spotify. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.